Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen yang terhormat. Perkenalkan kami kelompok Capstone Design Project yang mengusung judul Monitoring dan Implementasi Panel Surya sebagai sumber energi alternatif pompa air hidroponik. Hidroponik sendiri adalah metode pertanian yang tidak menggunakan tanah sebagai media tanamnya, melainkan menggunakan air sebagai media tanamnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa air merupakan komponen utama dalam metode pertanian ini. Pada proyek ini, kami bermitra dengan UMKM Sayur Hidroponik Ar-Rahman yang beralamat pada Jalan Raden Panji Suroso, Gang Musola, Arjosari, Kota Malang. Berdasarkan pernyataan pemilik, pompa air 18 watt digunakan selama 12 jam perharinya dari pukul 6 pagi hingga 18 sore. Pemakaian pompa tersebut memakan biaya sebesar Rp12.482 per masa panennya atau per 40 harinya. Di lain sisi, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan yang sangat besar, salah satunya energi surya. Berdasarkan data yang didapat dari Humas EBTKE Indonesia, tercatat Indonesia memiliki potensi energi surya sebesar 207.898 MW atau setara dengan 4,8 kWh per meter persegi per hari. Namun sayangnya, penggunaan energi surya di Indonesia saat ini baru mencapai 0,05% dari potensi yang ada. Penggunaan energi listrik dari energi baru terbarukan belum banyak digunakan, khususnya pada pelaku UMKM pertanian. Sistem yang kami rancang ini memiliki beberapa kelebihan dan fitur, antara lain yang pertama itu penghematan. Sistem yang kami rancang ini mampu menghemat biaya penggunaan listrik sebesar 42,5% per masa panennya atau sekitar 40 hari. Dengan demikian, hutan hidroponik dapat menghemat biaya operasionalnya. Lalu yang kedua, monitoring tegangan dan tegangan dan daya secara wireless. Sistem yang kami rancang ini menggunakan protokol IoT atau bisa dikenal dengan Internet of Things, di mana sistem kami ini terhubung dengan server lalu jaringan internet. Nantinya, pengguna dapat memonitoring tegangan dan daya masukan keluaran secara wireless yang dapat diakses melalui gadget maupun PC menggunakan Cloud IoT 3.io. Lalu yang ketiga, menyelamatkan sistem secara praktis. Sistem kami yang terdiri dari beberapa komponen kecil akan diletakkan dalam sebuah box hitam dengan tujuan menjadi lebih aman dan compact. Kami juga meletakkan tombol saklar pada sisi kiri bawah box dengan tujuan pengguna nantinya dapat menyelamatkan dengan mudah. Oke, selain fitur yang telah disebutkan oleh rekan saya, Raffi, alat ini juga mempunyai fitur tambahan seperti tampilan UI atau user interface yang menarik pada Tinker.io, dan ini memudahkan pengguna untuk mengoperasikan dan memantau sistem ini secara jarak jauh. Dan kelebihan terakhir yang alat kami punya adalah tersedianya algoritma MPPT yang bertujuan untuk memaksimalkan daya yang dihasilkan oleh panel surya kami. Kami sangat memperhatikan desain fisik dari sistem yang kami rancang agar pengguna dapat dengan mudah menggunakan, memindahkan, dan memberikan kesan lebih rapi. Untuk panel surya, kami memberikan kerangka serta power shaft agar pengguna dapat memindahkan dan mengatur posisi dengan mudah juga. Pemberian kerangka pada panel surya menyebabkan panel surya memiliki ketinggian 1,2 meter di atas permukaan tanah, dengan harapan nantinya panel surya dapat menangkap cahaya matahari dengan maksimal. Demikian juga dengan komponen lain, seperti konverter, antena, dan perkabelan. Sistem perkabelan pada sistem kami ini diharapkan mencegah sistem dari gangguan short current. Lalu berbicara standar, sistem kami menggunakan standar IP23 yang memiliki ketahanan terhadap debu dan air. Selain itu, kami juga menawarkan standar SNI nomor 041685 tahun 1989 yang memiliki ketahanan terhadap debu, getaran, dan kelembaban udara. Pada alat yang kami buat, kami menggunakan maksimum power point tracking atau pelacakan titik daya maksimal untuk memaksimalkan daya keluaran dari panel surya yang kami gunakan. Kami memilih untuk menggunakan algoritma perturbation and observation karena algoritma tersebut merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan untuk mencapai maksimum power point atau titik daya maksimal.
Nantinya, algoritma ini akan mengubah-ubah tegangan terminal dari panel surya serta mencatat daya keluaran dari panel surya. Pada algoritma ini akan diberikan perturbation atau gangguan terhadap sistem. Gangguan tersebut disebabkan oleh perubahan daya keluaran dari panel surya. Ketika daya keluaran bertambah karena gangguan, maka gangguan tersebut akan dilanjutkan ke arah yang sama. Ketika mencapai titik daya maksimal, maka sistem akan berosilasi di dekat titik daya maksimal tersebut. Berikut merupakan hasil pengujian MPPT yang telah kami lakukan. Algoritma PNO membagi wilayah kerjanya menjadi 4 bagian sebagai berikut. Ketika tegangan bergerak ke kanan dan perubahan dayanya positif, maka perubahan berikutnya adalah tegangan bergerak ke kanan. Ketika tegangan bergerak ke kanan dan perubahan dayanya negatif, maka perubahan berikutnya adalah tegangan bergerak ke kiri. Ketika tegangan bergerak ke kiri dan perubahan dayanya positif, maka perubahan berikutnya adalah tegangan bergerak ke kiri. Dan yang terakhir, ketika tegangan bergerak ke kiri dan perubahan dayanya negatif, maka perubahan berikutnya adalah tegangan bergerak ke kanan. Dari pembagian wilayah kerja tersebut, dibuatlah suatu flowchart dari algoritma PNO. Flowchart ini kami terjemahkan pada suatu listing program yang kami buat pada Arduino IDE sebagai berikut. Grafik berikut menunjukkan daya keluaran dari panel surya yang kami gunakan. Karena adanya perubahan radiasi matahari dan suhu lingkungan, terlihat bahwa daya dari panel surya berfluktuasi di antara 8 watt hingga 12 watt. Hal tersebut menunjukkan bahwa algoritma sedang mencari titik daya maksimal dan menunjukkan bahwa algoritma berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita berbicara tentang subsistem konversi tegangan. Pada sistem ini, kita juga membutuhkan sebuah alat yang dapat menurunkan tegangan. Oleh karena itu, dibutuhkanlah konverter jenis buck. Nantinya, konverter buck ini akan menurunkan tegangan dari panel surya berkapasitas pembangkitan 20 volt peak yang akan dihubungkan kepada beban. Nah, beban yang digunakan ini adalah pompa air DC sebesar 8 watt. Kami menggunakan konverter jenis buck pada sistem ini dengan alasan karena konverter buck memiliki rangkaian yang lebih sederhana dan efisiensi yang lebih tinggi. Konverter buck juga terdiri dari beberapa jenis komponen, antara lain ada induktor, resistor, kapasitor, dan tentunya microcontroller. Microcontroller sendiri memiliki fungsi untuk membangkitkan frekuensi switching yang akan berpengaruh pada penyakalan pada MOSFET yang akan diterima berupa duty cycle. Frekuensi switching yang digunakan adalah sebesar 20 kHz, sedangkan duty cycle yang digunakan sebesar 55%. Setelah itu, langkah pertama yang akan dilakukan adalah kita melakukan perangkaian dan simulasi. Simulasinya menggunakan software MATLAB dan rangkaian skematik pada Eagle yang akan dihasilkan pada gambar berikut ini. Langkah selanjutnya adalah melakukan rancang bangun sesuai dengan hasil rangkaian skematik pada software Eagle yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Setelah melakukan rancang bangun, maka konverter dapat digunakan, dihubungkan kepada sumber dan kepada beban, yang akan didapat hasil sebagai berikut. Setelah menghubungkan konverter dengan beban dan sumber, langkah selanjutnya adalah kita dapat melihat hasil keluaran dalam bentuk grafik yang ditunjukkan oleh serial plotter pada software Arduino IDE. Baik, untuk gambar yang pertama ini merupakan grafik arus keluaran dari konverter itu sendiri, di mana grafiknya bersifat konstan, di mana nilainya itu antara 0,3 hingga 0,6. Dan juga grafik ini ditampilkan dalam OD ampere dan millisecond. Lalu untuk gambar selanjutnya, berupa grafik tegangan keluaran konverter. Di sini tampak jelas grafiknya menunjukkan oscilasi yang naik turun, di mana dapat dilihat pada grafik nilai tertinggi yang dicapai adalah sekitar 13,8 volt, sedangkan nilai terendahnya itu ada di angka 7 volt. Tegangan keluaran ini juga dipengaruhi oleh duty cycle yang ditetapkan pada konverter, yaitu 55%. Lalu gambar yang ketiga merupakan grafik daya keluaran dari konverter, di mana grafik ini didapatkan dari hasil perkalian antara arus dan tegangan yang dihasilkan oleh konverter.
Selanjutnya, bagian dari sistem ini ada subsistem yang dinamakan subsistem komunikasi. Jadi subsistem komunikasi ini ada untuk mentransmisikan data yang didapatkan dari sistem ini yang meliputi arus, tegangan, dan lain-lain yang nantinya akan diolah oleh microcontroller ESP8266. Nah, data tersebut nanti akan ditransmisikan menuju server, yaitu servernya si Tinger.io. Nah, untuk mentransmisikan tersebut, maka diperlukan sebuah jaringan. Pada sistem ini menggunakan jaringan Wi-Fi yang beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz. Nah, pada proyek ini, saya selaku yang bertanggung jawab atas subsistem komunikasi akan melakukan perancangan antena, yaitu antena microstrip dengan bentuk patch bintang atau yang lazim disebut sebagai star shape microstrip antena yang beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dengan kriteria yaitu return loss kurang dari 10 dB, lalu VSWR yang bernilai di antara 1 dan 2, dan parameter terakhir adalah bandwidth selebar 72 MHz. Lalu, parameter tersebut yang akan mendasari saya untuk melakukan perancangan antena pada perangkat lunak CST Studio Suite 2014. Pada perangkat lunak tersebutlah nanti akan dilakukan simulasi dengan iterasi tertentu sampai mendapatkan kriteria yang sudah ditentukan di awal. Setelah mendapatkan kriteria yang diinginkan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan fabrikasi atau mencetak antena dalam bentuk fisik. Nah, setelah antena dicetak dalam bentuk fisik, yaitu tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian. Nah, antena yang telah kami fabrikasi berbentuk seperti ini. Lalu hasil fabrikasi tersebut akan kami uji dalam sebuah spectrum analyzer dan didapatkan hasil yang tampak seperti ini. Gambar pertama merupakan grafik hasil pengukuran return loss pada frekuensi 2,4 GHz dari antena microstrip. Nilai ini menunjukkan return loss senilai minus 19,592 dB, di mana nilai tersebut memenuhi kriteria yang telah ditentukan di awal. Lalu grafik selanjutnya ada hasil pengukuran VSWR pada frekuensi 2,4 GHz. Didapatkan nilai senilai 1,246, yang berarti nilai tersebut masih memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Dan grafik selanjutnya adalah grafik hasil pengukuran bandwidth dari antena microstrip yang menunjukkan ragam variasi atau 3 variasi. Yang pertama senilai 0,072 GHz, 0,0183 GHz, dan 0,136 GHz. Nilai bandwidth tersebut lebih dari yang ditentukan, dalam artian grafik bandwidth tersebut memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Subsistem terakhir yang terdapat pada sistem ini adalah subsistem antarmuka pengguna yang digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi yang diproses oleh microcontroller berupa data tegangan, arus, dan daya yang didapat dari panel surya dan DC-DC converter kepada pengguna. Terdapat 2 jenis antarmuka yang digunakan pada subsistem ini. Yang pertama adalah LCD display yang terletak pada box modul yang dapat dilihat langsung oleh pengguna ketika berada di dekat sistem. Kemudian yang kedua adalah antarmuka Tinger.io yang dapat diakses melalui peramban web pada perangkat pribadi pengguna. Dengan antarmuka ini, pengguna dapat mengakses informasi dari jarak jauh dengan hanya terhubung dengan jaringan internet. Pada Tinger.io juga terdapat fitur tombol yang digunakan untuk mengontrol pompa air hidroponik, baik mematikan maupun menyalakan kembali pompa air. Kemudian, pengujian dari subsistem antarmuka pengguna sebagai berikut. Berikut adalah hasil pengujian pada LCD dan hasil pembacaan sensor pada serial monitor Arduino IDE sebagai perbandingannya.
yang ditunjukkan pada gambar 1. Dari hasil pengujian ini, diketahui bahwa hasil pembacaan sensor yang ditampilkan pada LCD memiliki tingkat akurasi yang cukup baik karena sudah sesuai dengan nilai pembacaan sensor yang sebenarnya. Selanjutnya adalah hasil pengujian pada Tinker.io dan hasil pembacaan sensor pada serial monitor Arduino IDE sebagai perbandingannya yang ditunjukkan pada gambar 2. Dari hasil pengujian ini diketahui bahwa hasil pembacaan sensor yang ditampilkan pada Tinker.io memiliki tingkat akurasi yang juga baik karena sudah sesuai dengan nilai pembacaan sensor sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah hasil pengujian tombol kontrol relay pompa pada antarmuka Tinker.io yang dibandingkan dengan kondisi relay sebenarnya pada komponen relay. Pada saat tombol kontrol diberikan kondisi on, maka program memerintahkan relay untuk menyalakan pompa. Sedangkan pada saat tombol kontrol diberikan kondisi off, maka program memerintahkan relay untuk mematikan pompa. Dari hasil pengujian ini dibuktikan bahwa tombol kontrol pada antarmuka Tinker.io yang digunakan untuk mengontrol kondisi pompa berfungsi dengan baik. Di sini kami akan memperkenalkan alat kami dan akan mencobanya langsung di lapangan. Ya, yang pertama terdapat panel surya berukuran 20 WP yang kami letakkan pada kerangka. Kerangka ini digunakan untuk memudahkan pengguna untuk meletakkan panel surya tersebut dan digunakan untuk mencari cahaya maksimal. Setelah itu, kami juga menyediakan box control. Box control sini di dalamnya terdapat microcontroller, sensor arus INA 219, serta converter buck dan algoritma MPPT, serta antena microstrip yang digunakan untuk menghubungkan microcontroller tersebut ke dalam jaringan Wi-Fi. Setelah itu terdapat pula kabel yang digunakan untuk menghubungkan panel surya ke microcontroller serta menghubungkan microcontroller ke pompa DC 12 volt 8 watt. Pompa tersebut yang akan memompa dan melakukan sirkulasi air ke dalam saluran hidroponik yang dibantu oleh satu buah selang kecil. Oke, selanjutnya silakan Mas Rifat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana alat ini bekerja. Yang pertama adalah kita harus meletakkan panel surya ini beserta dengan box control pada tempat yang sesuai. Tempat yang sesuai itu bagaimana? Yaitu tempat yang mendapat sinar matahari langsung. Kemudian, kita pastikan jaringan internet sudah tersedia sebelum kita menyalakan box controlnya. Setelah jaringan internet tersedia, kita aktifkan saklar yang terdapat pada box control di bagian samping. Kemudian, LCD akan menyala menunjukkan bahwa sudah terhubung dengan jaringan internet dan pembacaan sensor di dalam box ini juga sudah ditampilkan. Setelah hal tersebut, pompa yang sudah terhubung juga akan menyala dan mengalirkan air dari drum ke pipa kemudian ke tanaman hidroponik. Selanjutnya di sini terdapat fitur Internet of Things, di mana itu digunakan untuk menampilkan data-data yang didapat dari yang telah diproses oleh microcontroller, yaitu berupa data tegangan, arus, dan daya yang didapat dari panel surya dan yang telah dikonvert oleh konverter DC-DC. Data ini ditampilkan selain melalui LCD, ditampilkan juga melalui platform IoT yang disebut dengan Tinker.io yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya. Di situ pengguna bisa melihat tegangan, arus, dan daya dari sistem ini dan juga dapat mengontrol kondisi pompa, baik itu mematikan maupun menyalakan pompanya kembali. Mungkin seperti itu bagaimana alat ini bekerja.